Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Jagabala Official ingin membagikan sejarah tentang tahapan diwajibkannya puasa. Sebelum Islam, puasa dengan berbagai variasinya telah dilakoni oleh masyarakat dari berbagai kebudayaan. Mengutip buku rahasia puasa Ramadan karya Al-Jiburi dan Maliki Tabrizi terbitan tahun 2000, bangsa Yunani terbiasa berpuasa sebelum terjun ke medan peperangan. Sedangkan bangsa Romawi menganggap puasa dapat memberi kekuatan fisik serta mengajarkan kesabaran dan ketabahan. Itu merupakan dua persyaratan yang dibutuhkan untuk memenangkan pertempuran. Setelah itu, Rasulullah SAW mulai membangun pemerintahan yang berwibawa di Madinah. Puasa sangat penting, artinya dalam membangun manusia yang dapat menerima dan melaksanakan tugas-tugas besar dan suci. Puasa Ramadan diwajibkan kepada Nabi Muhammad SAW dan umatnya pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah, dan Rasulullah SAW berpuasa sebanyak 9 kali Ramadan. Adapun tahapan diwajibkannya adalah: pertama, diwajibkan pertama kali dalam bentuk boleh memilih apakah berpuasa atau memberi makan setiap 1 hari 1 orang miskin, dan disertai motivasi untuk berpuasa. Diwajibkan berpuasa dengan aturan bahwa apabila orang yang berpuasa tertidur sebelum berbuka, maka haram atasnya berbuka sampai malam berikutnya. Dan yang ketiga, diwajibkan berpuasa dimulai sejak terbit fajar kedua sampai terbenam matahari. Inilah yang berlaku sampai hari kiamat. Di antara hikmah pentahapan kewajibannya yang dimulai dari kebolehan memilih atau mau berpuasa atau memberi makan setiap 1 hari 1 orang miskin adalah agar syariat puasa lebih mudah diterima oleh jiwa manusia. Maka pada akhirnya puasa diwajibkan, dan bagi yang tidak mampu boleh menggantikannya dengan fidyah, yaitu memberi makan setiap 1 hari yang ditinggalkan kepada 1 orang miskin. Perintah berpuasa ini ada dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183, yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa." Asyaduk Amali, seorang pakar fikih, mengutip hadis dari Ja'far bin Ali bin Al-Hasan bin Ali bin Abdullah bin Al-Mughirah Al-Kufi yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabat, "Maukah kalian kuberitahu tentang sesuatu yang mana jika kalian melakukannya, kalian akan dijauhkan dari syaitan sejauh jarak antara timur dan barat?" Maka para sahabat menjawab, "Mau, beritahukanlah kepada kami." Rasulullah SAW berkata, puasa mampu menghitamkan wajah setan
sedangkan sedekah mampu mematahkan tulang punggung setan. Cinta karena Allah dan membantu orang-orang dalam melakukan perbuatan-perbuatan yang baik mampu memutuskan buntut setan. Sedangkan memohon ampunan Allah dapat membelah tulang belakangnya. Bagi segala sesuatu ada zakatnya, dan zakat tubuh adalah berpuasa. Tidak ditemukan penjelasan eksplisit mengenai alasan mengapa puasa diwajibkan pada bulan Ramadan dan bukan di bulan-bulan lainnya. Namun, memang di bulan ke-9 dalam kalender Hijriah tersebut terdapat peristiwa-peristiwa besar seperti turunnya wahyu pertama Nabi Muhammad SAW pada tanggal 17 Ramadan dan adanya malam Lailatul Qadar. Dikutip dari buku Misteri Bulan Ramadan, tulisan Yusuf Burhanuddin, sebelum ayat yang mewajibkan puasa turun, umat Islam bisa berpuasa pada hari Asyura, yaitu tanggal 10 Muharram. Saat Nabi SAW tiba di Madinah setelah hijrah, beliau mendapati orang-orang Yahudi berpuasa pada tanggal tersebut. Rasulullah SAW bertanya, alasan kenapa mereka berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Kemudian mereka menerangkan bahwa pada tanggal 10 Muharram Allah telah menyelamatkan Nabi Musa dan kaumnya dari kejaran Fir'aun. Nabi Musa pun berpuasa di tanggal tersebut sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW kemudian memerintahkan agar umat Islam berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Pada awal diwajibkannya puasa, kaum muslimin berpuasa hingga maghrib. Setelah berbuka, mereka masih diperbolehkan makan, minum, bersetubuh, hingga menunaikan sholat isya dan tidur. Usai menunaikan sholat isya dan tidur, mereka tidak diperbolehkan melakukan hal-hal tersebut hingga tiba saatnya waktu berbuka. Ternyata praktek ini memberatkan sebagian orang, sehingga banyak yang melanggarnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menurunkan surat Al-Baqarah ayat 187 yang artinya, dihalalkan bagimu di malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkan kamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan oleh Allah bagimu. Makan dan minumlah sehingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai datang malam hari. Tetapi jangan kamu campuri mereka ketika kamu beriktikaf di dalam masjid. Itulah ketetapan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka bertakwa. Demikianlah sahabat jaga bala yang beriman tentang sejarah tahapan diwajibkannya puasa. Semoga kita mendapatkan hikmah dari apa yang telah dijelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.